Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Kamis tanggal 21 November 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, USD Jepang Yen, dan GBP Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame daily untuk market indeks dolar. Kalau kita perhatikan pergerakan indeks dolar ya sampai dengan hari ini terlihat market sedang bergerak secara konsolidasi atau membentuk sebuah area range pasca terjadinya breakout dari trend line dan sekarang masih belum ada perubahan secara keseluruhan. Dan posisi terakhir kalau kita perhatikan dari candle daily di sini kembali lagi menunjukkan momentum bullishnya dan catatannya tetap previous daily high tidak berhasil di break tapi membuat high baru hingga mencapai 106.91 dan posisi low-nya ada di 106.11. Batas breakout di 106.25 di sisi ini berhasil di breakout ya. Dan ini menunjukkan potensi hari ini akan menguji sekali lagi dari sisi area resisten atau area supply. Apakah memungkinkan untuk menguat, untuk menunjukkan lanjutan kenaikan daripada hari Rabu kemarin? Sekarang kita akan coba lihat di time frame 4 jam. Kalau kita perhatikan time frame 4 jam, kemarin ada beberapa area yang sudah saya tandain ya. Anda bisa lihat panah warna hijau ini di sini ya. Nah, di sini ada catatan di mana posisi batas breakout 4 jam di 106.44. Anda bisa perhatikan di sisi ini berhasil di breakout ya oleh candle impulsif bullish di sisi ini, oke, dan menunjukkan kenaikan berlanjut hingga mencapai level tertingginya di hari kemarin 106.91. Dan kegagalan yang perlu kita lihat adalah candle di sisi hari kemarin low-nya ya di 106.11 di area sini tidak berhasil di breakout ya. Jadi tidak ada potensi penurunan hingga menyentuh area demand untuk harapan kita dia bergerak naik kembali, tapi dia breakout konfirmasinya adalah di posisi batas breakout 106.44. Apakah hari ini akan terus menguat? Sekarang langsung aja kita perhatikan, kita rapikan dulu. Oke, ini kita hapus, ini kita hapus. Catatannya adalah yang pertama area rally base rally di sisi ini ya, ini terkonfirmasi kuat, di mana posisi area support atau area rally base rally ya terjadi rejection berkali-kali hingga berhasil breakout dari sisi 106.46. Ini menunjukkan kondisi market indeks dolar sedang dalam kondisi tekanan bullish. Menurut saya potensinya hari ini kuat ya untuk menguji sisi atas kembali. Kalau kita perhatikan tadi pagi itu ada pembentukan pembukaan open gap down ya di sini, tapi candle hijau ini sudah berhasil menutup gapnya, artinya akan menguji batas breakout selanjutnya untuk mendorong pergerakan indeks dolar kembali lagi menguat, yaitu di sisi 106.81. Oke, 106.81 ini akan menjadikan acuan selanjutnya kalau posisi tersebut terjadi dorongan bullish ya di sisi ini. Oke, breakout close maka akan menguji previous week high. Akan menuju ke posisi previous week high. Karena apa? Anda bisa perhatikan di sini saya akan tarik trend line. Ya, trend line ini merupakan area yang berkali-kali di reject ya di sisi ini. Nah, ini banyak sekali rejection dan akhirnya breakout dan kemudian retest. Nanti kalau bentuk bullish engulfing maka akan menguji batas breakout kembali, dia akan menguji sisi previous week high. Artinya ada potensi dia melanjutkan kenaikan. Jadi kesimpulannya hari ini menurut saya indeks dolar sedang dalam kondisi bullish. Tapi ingat nanti malam akan ada release news unemployment claim, tentunya akan berpengaruh kuat terhadap kondisi indeks dolar ya. Kalau datanya menguat dari data yang diperkirakan maka indeks dolar bisa terjadi penurunan, tapi kalau datanya itu menunjukkan negatif atau turun di bawah daripada forecast maka akan menunjukkan potensi penguatan pada indeks dolar. Naiknya sampai berapa? Kita langsung coba ukur. Kita lihat targetnya ya dari range kemarin. Kita akan coba cek. Oke,
Kalau kita lihat dari angkanya bisa melebihi daripada previous week high sebelumnya. Jadi ini akan menjadikan target saya, yaitu di kisaran 107.10 sampai dengan 107.27. Jadi potensinya akan menguat ke level tersebut. Tapi kalau posisinya ada potensi dia kembali lagi bearish dengan membentuk pola wave A, B, dan C, oke. Maka dia akan menguji sekali lagi area fair value gap di posisi yang paling rendah di sisi ini. Ini akan diuji sekali lagi apakah akan ada momentum di level tersebut yang teman-teman bisa pantau ya di sisi ini di fair value gap. Kalau nantinya area ini terkonfirmasi adanya single pattern, double pattern atau triple pattern, insya Allah dia akan menguji sekali lagi area resisten berikutnya. Jadi seperti ini. Memang ada beberapa area yang harus dipantau, tapi kalau posisi candle yang saat ini sedang berjalan dari jam 11 sampai nanti jam 15.00 ya, kurang lebih ya 1 jam lagi, kalau ada bullish engulfing ini konfirmasinya ya insya Allah dia akan menguji kuat di sisi ini. Itu aja. Tapi kalau dia breakout body candle, maka di situ menunjukkan kondisi indeks dolar sedang terjadi momentum bullish. Seperti apa dampaknya terhadap Euro USD dari sisi indeks dolar kemarin membentuk impulsif bullish? Kita akan langsung bahas di market Euro USD, GBP USD, USD Jepang Yen, dan GBP Jepang Yen. Check it out. Oke, Anda bisa perhatikan pergerakan Euro USD kembali lagi membentuk area konsolidasi atau bergerak secara range. Ada penolakan dari sisi resisten, ada penolakan dari sisi support. Jadi market sedang membentuk pola konsolidasi. Dan apakah hari ini masih sama atau akan ada konfirmasi yang dimana indeks dolar ada memiliki kecenderungan bullish ya. Jadi ada potensi Euro USD ada tekanan untuk dia bergerak bearish kembali. Tapi kalau kita lihat dari strukturnya memang secara pembentukan candle di sini gagal ya posisinya candle kemarin. Ya, di sini gagal untuk dia membuat high baru di atas daripada candle sebelumnya. Maka di sini berpotensi dia akan mengejar sisi area support ya atau area demand. Di area sini ini akan diuji hari ini karena penerusan dari candle impulsif bearish ini. Oke, sekarang kita akan langsung aja lihat di time frame 4 jam. Ya, di time frame 4 jam skenario kita kemarin fokus pada area order block ya. Di sisi ini memang ini akan menjadikan dua momentum. Anda bisa perhatikan arahnya benar, dia bearish ya, menguji area order block. Cuman Anda bisa lihat dari sisi candle yang terbentuk di sini ada single pattern, ada long legs doji atau spanning top. Maka single pattern itu biasanya membutuhkan satu konfirmasi candle lagi untuk melihat apakah dia akan terjadi pullback, reversal candle untuk dia bergerak naik, atau dia akan menunjukkan konfirmasi continuation bearish yang menjadikan di sini pola drop base drop. Dan jawabannya adalah candle berikutnya impulsive bearish. Disitulah menunjukkan momentum adanya kondisi breakout dan break di bawah batas breakout 4 jam yaitu di 1.05491. Artinya potensinya bearish. Dan membentuk low di posisi 1.05064 dan ini sedang terjadi retest ya. Nah, retest ini konfirmasi bearish engulfing. Kalau nanti jam 17.00 maka dia akan menunjukkan potensi penurunan. Jadi arahnya sesuai dengan targetnya ya. Jadi ini adalah zona pantau. Di sini zona pantau, konfirmasinya jelas, ada retest. Harusnya ini menunjukkan potensi penurunan selanjutnya. Oke, jadi artinya posisi sekarang teman-teman bisa mencari area yang tentunya bisa dijadikan acuan karena di sini tepat berada di posisi drop base drop ya di time frame 4 jam ini. Ya, semoga aja ada konfirmasi, ada bearish engulfing yang sekarang sedang running ya. Nanti akan berganti pukul 17.00. Ketika level tersebut terkonfirmasi, Anda bisa cek di time frame yang lebih kecil karena target hari ini akan mengejar di posisi yang lebih rendah. Intinya seperti itu, yaitu di previous daily low ataupun previous week low. Tapi nantinya ingat hari ini ada news tentunya bisa merubah kondisi ketika, nah ini batas breakout saya akan update di sisi atas ini di 1.05566. Kalau area ini berhasil di break,
ya, maka dia akan menguji sekali lagi resisten yang ada di atas. Jadi ya ini, tapi ini sudah berjalan untuk menunggu sebuah konfirmasi jelas ya. Ya semoga aja ini akan menunjukkan potensi penurunan sesuai dengan arah pergerakan. Pertama di sini terbentuk pola bullish channel ya, dia break trend line, membentuk expanding top, dikonfirmasi oleh candle impulsive bearish ya, turun sampai di sisi ini, ada ekor panjang ke atas, artinya ada retest, masuk lagi di area drop is drop, harusnya dia bergerak turun. Intinya seperti itu. Oke. Sekarang kita akan membahas market berikutnya adalah GBP USD. Oke, untuk market GBP USD di time frame daily, saya melihat kegagalan adanya continuation bullish ya di posisi hari kemarin, hari Rabu, karena candlenya berhasil ditutup candle bearish, memakan daripada candle warna hijau, dan candlenya juga masuk lagi dalam area range. Oke, potensinya akan mengejar sisi area support atau area demand di area ini, baik di 1.26.000 sampai dengan 1.26.200. Ini akan menjadi titik uji berikutnya. Kita update dulu. Yang pertama, posisi high kemarin ada di 1.27.141 dan low-nya ada di 1.26.305. Batas bawah breakout masih sama, ada di 1.26.168, tapi saya akan update di atasnya di posisi ini ya. Oke, yaitu berkisaran 1.26.810. Oke, kita lihat target saya adalah ke bawah, dan kita akan coba mencari momentum untuk sell ya. Khususnya hari ini kita akan update karena posisi kemarin sesuai dengan zona pantau, targetnya melemah. Oke, cuman di sini tidak terkonfirmasi ya, apalagi candle ini juga ada candle bearish, ada inside bar candle. Ini kalau di break dia akan naik, kalau dia break bawah dia akan turun. Oke, kita akan lebih detail lagi ya, kita cek dulu sebentar. Yang pertama ini saya hapus. Oke, selanjutnya Anda bisa lihat dari pergerakan saat ini. Oke, dengan kondisi seperti ini, saya melihat ini adalah candle inside bar, terjadi pukul 21.00 sampai dengan jam 1 dini hari. Range-nya ini tidak terjadi perubahan ya dari pembentukan inside bar ini, maka dari posisi ini saya akan tandain ini adalah batas atas dan di sini adalah batas bawah. Hati-hati antara batas atas dan batas bawah mana dulu nanti yang akan di break ya, karena kalau membentuk pola inside bar candle seperti ini ya, area ini yang harus diperhatikan. Kalau dia breakout bawah maka akan mengejar ke posisi yang lebih rendah. Nah, tinggal kita lihat nanti contoh di sini ya, dia breakout, oke, body candle, maka memungkinkan dia akan melemah menguji previous week low. Tapi kalau dia breakout atas seperti ini, dia akan mengejar previous daily high. Artinya market sedang terjadi konsolidasi ya secara keseluruhan ya. Tentunya kalau posisinya seperti ini ya, kita lebih baik adalah wait and see, menunggu kondisi mana dulu yang akan di breakout. Tinggal kita cari aja target bawah sampai di level berapa. Kita lihat di sini, oke, bisa memungkinkan menguji sampai dengan 1.25.941 sampai dengan 1.25.762. Ini adalah target bawah. Kita tandain targetnya sampai sini. Oke, ini adalah target hari ini, target daily. Ke atas kita juga akan ukur, kita akan coba lihat target ke atasnya ya, apakah nanti berpotensi menguat. Oke, sementara mendekati previous daily high. Ini yang menjadikan target atasnya. Kita tandain juga di posisi ini. Oke, tinggal nanti teman-teman pantau mana dulu yang nanti akan di breakout, karena ketika level breakout tersebut di break akan menunjukkan kondisi kenaikan. Jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan untuk market GBP USD. Selanjutnya kita akan membahas di market USD Jepang Yen. Oke, saya melihat potensi pergerakan daripada USD Jepang Yen ya di time frame daily, meskipun kemarin ada dorongan bullish, oke, sampai di level 155.88. Cuman saya melihatnya batas breakout daily yang sudah saya tandain di sisi ini
Oke, di 156.24 itu tidak berhasil di breakout. Dan pembentukan bearish engulfing, candle hijau dimakan oleh candle warna merah, ini masih berlaku untuk tekanan seller tersebut. Artinya dorongan bullish yang terjadi dari hari Senin, Selasa, dan hari Rabu ini sifatnya hanya retest atau koreksi. Tinggal kita lihat ini apakah di momentum area supply ini yang saat ini sedang terjadi penolakan terkonfirmasi ya adanya wilayah-wilayah yang memang harus kita pantau, karena 50% di 155.30 di sisi ini ya dari pembentukan bearish engulfing direspon. Oke, ini kan direspon nih. Nah, ini sedang direspon. Kita akan coba cari informasinya, kita lihat dulu di time frame 4 jam. Oke, untuk time frame 4 jam kita lihat di sini sebentar. Oke, ternyata penolakan kemarin itu ada pada posisi order block ya di sini dan fair value gap, dua area ini yang menekan posisi USD Jepang Yen terjadi penurunan. Dan terkonfirmasinya Anda bisa lihat di sini ada pembentukan triple pattern ya, yaitu evening star dari impulsif satu, dan di sini ada long legs doji atau doji terkonfirmasi oleh impulsif bearish. Jadi ada evening star dan market sedang terjadi penurunan. Cuman apakah ini nanti akan terjadi dorongan kuat melemah, karena saya melihat tadi kan indeks dolarnya ada kecenderungan bullish ya. Jadi disinilah yang harus diperhatikan karena ada sedikit perbedaan. Artinya dari penolakan terakhir memang di sisi ini kan dorongan kuat ya, momentum bullish. Nah, seperti ini. Tapi ini dorongannya nggak kuat breakout di sini, dan ini sedang terjadi koreksi lagi menguji dari sisi pemantauan kita kemarin. Nah, pertanyaannya kan nanti kalau ini terkonfirmasi kuat di zona pantau yang ini sudah ada ekor ya, dia akan bergerak naik. Tapi kalau dia impulsif bearish terus, dia akan mengejar dari sisi ini dan menunjukkan titik pelemahan. Dan secara tekanan seller menurut saya masih sangat kuat, kita bahas tadi di daily ya. Tapi ya teman-teman harus hati-hati. Memang area yang saat ini market sedang dalam kondisi ya setidaknya memang ini ya konsolidasi lebih jelas ya, karena dia naik turun di range area tersebut. Tinggal zona pantau aja Anda bisa perhatikan di sisi situ selama batas bawah. Oke, di sini tidak terjadi breakout, ini adalah area liquidity ya. Di 153.27 ya dia masih menunjukkan potensi bullishnya. Meskipun dari kemarin setelah sentuh fair value gap dan sesi Asia Eropa juga sedang terjadi penurunan, tapi lihat di sini terlihat seperti pembentukan area compression ya. Rawan disapu oleh market maker membentuk impulsif bullish yang sangat besar dari sisi ini. Karena hari ini juga ada momentum news unemployment claim ya. Ya setidaknya news tersebut pasti akan berdampak yang cukup besar terhadap indeks dolar dan pengaruhnya juga kuat terhadap pergerakan USD Jepang Yen. Setting plan masih sama ya, tidak ada perubahan. Saya rasa saya akan pantau dulu di zona pantau di batas breakout sebelumnya 154.41 ya. Pak, saya pantau di sini yaitu kisaran 154.20 sampai 154.55. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah GBP Jepang Yen. Oke, untuk market GBP Jepang Yen, Anda perhatikan posisi kemarin sudah sampai dengan targetnya ya, di 197.13 sampai dengan 197.95. Dan di sini previous daily high berhasil di breakout close di atas level tersebut, menandakan adanya continuation bullish. Tapi hati-hati, kenapa candlenya ada pembentukan ekor ya dari atas ke bawah. Itu artinya tekanan seller juga cukup kuat, dan hari ini direspon dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa dia mengambil sisi bawah atau previous daily low. Jadi ada kemungkinan besar market akan mengejar di posisi liquidity ya di area sini, yaitu di 193.56. Ini yang harus diperhatikan. Sekarang kita akan coba mencari informasinya ya. Kita lihat dulu kalau kita tarik sebentar, ini belum saya tarik garis trendline bawah dari swing low. Oke, seperti ini kita akan coba lihat ya. Apakah memungkinkan ya melemah? Kalau kita perhatikan di sini ada penurunan membentuk bearish channel ya.
Nah, ini adalah pola bearish channel. Kita tandain dulu. Biasanya kalau market sedang tidak menunjukkan pergerakan impulsifnya di time frame daily, dia akan memasuki area-area penting ya, seperti halnya trend line sisi ini, dan ini rejection ya, ini reject juga kemarin. Nah, ini potensinya turun kembali, dia akan reject ke sini sampai ada sesuatu yang memang menunjukkan pergerakan yang sangat impulsif. Ini kondisi USD GBP Jepang Yen saat ini. Oke, kita sudah batasin areanya ya. Dan sekarang kita lihat dulu di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam kita kemarin fokus di area zona pantau. Memang itu adalah target buy. Cuman kalau kita lihat kondisinya, nah ini menarik. Kemarin juga saya tarik ini ya, pakai setengah lingkaran. Ini saya ganti warnanya aja supaya ada perbedaan. Saya pertebal sedikit ya, di warna biru. Anda bisa perhatikan di sini ya, setelah dari high-nya rejection, dan ini kemarin tepat sekali di level tersebut dan market langsung bergerak turun dan sekarang menuju zona pantau. Tapi saya tidak yakin untuk di sini menjadikan titik penolakan ya. Karena Anda bisa lihat di sisi bawah ini ada low, needle low, memungkinkan ada yang mengejar ke posisi yang lebih rendah. Kita akan coba lihat targetnya dulu. Oke, sabar. Ini kemarin saya hapus dulu ya di zona pantau ini. Saya biarkan aja sebentar. Ini dari posisinya. Sebenarnya kalau penurunan sekarang saya rasa ini sudah cukup besar ya range-nya. Coba kita cek. Ya, mendekati ini. Ini targetnya hari ini di 195.26 sampai dengan 194.87. Ini adalah target yang akan dikejar hari ini ya, di sisi ini. Oke. Jadi secara keseluruhan menurut saya potensinya sedang terjadi dorongan bearish ya, ataupun kalau dia menguat sedikit ya, ada potensi penguatan karena ini dia akan bergerak secara range ya menurut saya. Anda bisa pantau dari sisi area fair value gap selanjutnya di area sini. Oke, karena potensinya saya melihat ada sedikit penurunan ya tekanannya. Nah, itu adalah fair value gap. Area saat ini sudah berada di 50% ya tentunya. Maka harus diperhatikan ya di zona pantau ini. Kalau dia terus bergerak impulsif, maka ya mengejar ke posisi target selanjutnya, ke sisi ini. Nah, sampai sini dulu. Oke. Jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan. Kalau dia terkonfirmasi kuat ya, dan ini sebentar, ini ada batas breakout. Nah, di area ini 196.30. Kalau posisi ini terjadi breakout close di atas daripada level tersebut, oke, maka bisa dikatakan dia akan menguji sisi trendline kembali. Nah, di area sini. Tapi kalau kita lihat secara ini strukturnya ya, market itu sedang kondisi tekanannya, sellernya masih sangat kuat ya, dari ini ya. Nah, ini kan ada trendline yang saya gambarkan tadi di daily ya, di sisi ini kan reject ya, dan ini sudah beberapa kali rejection sampai dia membuat low, dan kemudian di sini kan reject kembali, sentuh bawah, reject kembali. Nah, ini reject terakhir ini di sini. Ini kan trendline daripada bearish channel. Nah, ini akan menguji, baik pun dia akan menguat, akan menguji trendline, dia akan turun kembali. Jadi menunjukkan pola penurunan dan akan menguji batas bawah sampai dengan titik area trendline bawah di sini, yaitu mendekati previous monthly low-nya. Jadi secara keseluruhan sebenarnya GBP Jepang Yen ketika mendekati trendline atau mendekati zona-zona area yang sangat berpengaruh besar terhadap apakah dia akan pullback ataupun dia akan mengkonfirmasi dia akan turun kembali, ini yang menjadikan zona pantau yang sangat bagus. Contohnya target kemarin di sisi area ini. Oke, jadi ini aja yang bisa saya sampaikan ya untuk market GBP Jepang Yen dan indeks dolar per USD. Semoga informasinya bermanfaat dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex.
dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.